Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama gua Bang Jul. Setelah sekian lama vakum, akhirnya gua kembali lagi nih. Ingin menghibur kalian semua dengan alur cerita-cerita film yang epik, aduhai dan mempesona tentunya dong. Dan pada kesempatan kali ini, gua ingin menceritakan sebuah film tentang pembunuh berantai yang sangat random sekali nih sob, dalam mencari korban-korbannya. Dan sialnya, dia salah sasaran ketika memilih korban yang ternyata salah satu korbannya adalah seorang bos gangster yang sangat disegani seantero negara tersebut. Ya udahlah, nggak usah banyak cincong lagi. Pastikan bantal di bawah kepala, tarik selimut, pasang headset, dan capcus. Terobos aja lah anjing ah. Cerita kali ini diawali ketika pembunuh berantai dengan sengaja menabrak dari belakang mobil salah satu korbannya. Biar gampang, kita panggil aja dia Dekil ya. Nah, ini loh mas-masnya. Si korban kemudian keluar dari mobil untuk mengambil beberapa foto agar bisa ngeklaim ke asuransi. Tetapi sadis cok, korban langsung meninggoy di tempat setelah dibacok, dicincang sama si Dekil. Nah, berita tentang pembunuhan tersebut sudah jadi trending topik di negara itu. Namun, polisi masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian tersebut. Tapi, ada satu polisi nih sob yang sangat berambisi pengen mecahin kasus pembunuhan berantai ini. Panggil aja dia Vijay ya, biar gampang. Cerita sedikit tentang Vijay ini, dia tuh berani banget musik-musik gangster. Sampai dia berani sendirian masukin kandangnya gangster buat nangkep salah satu anak buahnya sob. 자, 상품권 말액가 현행범으로 체포합니다. 묵비권 행사하든지 말든지 변호사 사든지 말든지 네 맘대로 하. Di tempat lain, bos gangster sedang olahraga tinju. Ini sob orangnya, emang cocok banget sih Madong Sok kalau jadi bos gangster ya. Dan plot twistnya ternyata dia lagi mukulin orang yang ada dalam samsak tinju itu dong. Aduh cocok. 잘 싸서 돌려보내. Terus dia dikabarin sama anak buahnya kalau si Vijay berulah lagi. Langsung aja tuh dia nelpon atasannya si Vijay yang nggak taunya emang sudah lama bersekongkol sama bos gangster itu sob. 그걸 혼자 다 드시니까 밑에 애들이 남의 사업장 와서 이러는 거 아닙니까? 게 만들어 돌리고 업장 오픈하기로 바쁜데 그리고 그 정도 형님이 좀 막아주셔야지 그거. Lanjut lagi, setelah habis mukulin orang tadi, sekarang si bos gangster ini sekarang lagi meeting sama salah satu gangster lainnya nih sob. Di meeting itu ngebahas tentang pembagian wilayah kekuasaan gitu. Lagi asik ngobrol, anak buahnya pada menyela gitu. Langsung dah tuh pada dikasih pelajaran sama si bos gangster. 그래서 대놓고 뭐 기술자 기계 다 뒤지르라고 진짜. 뭐? 예, 형님. Ulangnya, si bos gangster nyetir sendiri di tengah hujan yang deres dan di jalanan yang sepi. Mobilnya ditabrak oleh seseorang dari belakang. Dia keluar sebentar untuk melihat kondisi mobilnya dan nyamperin pelaku. Tapi ketika dia mau masuk ke mobil lagi, tiba-tiba 됐어요. 그냥 가세요. terjadilah perkelahian di antara keduanya. Bos gangster itu pun harus terkapar setelah terkena beberapa luka tusukan dan ditabrak oleh pelaku. Dan si pelaku juga langsung kabur setelah kena luka tusukan itu. Ternyata pelakunya yang nabrak itu adalah si Dekil yang ada pada awal cerita itu loh sob. Mengetahui bosnya sedang terkapar, anak buahnya menyangka bahwa pelakunya adalah gengnya Sangdo. Langsung dah mereka nyerang geng Sangdo secara membabi buta. Kabar penyerangan itu juga udah terdengar oleh polisi. Bahkan para investor dari bisnis bos gangster itu juga sudah pada mengetahuinya.
sehingga membuat para investor mundur dari kerjasama dengan bos gangster itu. 그만하고 이 건물 날 샜다고 소문 파다는데 아유 짜증나. 분양받으려고 줄 서 있던 사람들이 거진 다 빠져나갔습니다. 그러다 보니까 투자자들도 Di tengah rasa kacau balau yang menimpa bos gangster itu, akhirnya bos gangster itu membuat kesepakatan dengan Vijay untuk bekerja sama demi menangkap si dekil. 우리 애들 쓰고 진행비도 내가 돼. 신 있으면 들어오던가. 깡패가 형사랑 악마를 잡는다. 씨바 재밌네. Bos gangster yang udah banyak kehilangan itu berencana untuk membunuh Sangdo demi keberlangsungan bisnisnya. Berbekal pisau si dekil yang ditemukan di sebuah tempat, ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangdo sob. Pembunuhan tersebut akhirnya viral dan dikabarkan di berbagai media, mulai koran, televisi, TikTok, Kaskus, dan lain-lain. Si Vijay yang tahu bahwa bos gangster yang telah membunuh itu langsung nyamperin ke rumahnya sob. 너지. Begitupun juga si dekil yang tahu bahwa pelakunya adalah si bos gangster itu. Karena di dekat jasad Sangdo ditinggalkan barang bukti sebuah pisau, yang ternyata itu adalah pisau miliknya yang tidak sengaja terjatuh ketika sedang melakukan aksinya. Dan yang pasti pisau itu yang menemukan adalah orang-orangnya bos gangster itu sob. 저건 내가 한 게 아닌데. Ketika acara pemakaman Sangdo, si dekil datang dan beritahu anak buah Sangdo bahwa yang membunuh Sangdo adalah bos gangster itu menggunakan pisau miliknya. Di tempat lain, si Vijay menyuruh bos gangster untuk datang ke gudang mesin slot miliknya untuk membantu mencari bukti demi mencari keberadaan si dekil. Tetapi tiba-tiba perkelahian 2 vs 150 orang pun terjadi. Masih menang tetap katak Bizer. Dia sendiri doang ya kan lawan 150 orang. Di situ posisi saya sendiri pas ketemu dia. Menang mana? Saya. Masa? Iya, 150 lawan 30? saya sendiri bang. Di tengah pencariannya terhadap si dekil, Vijay disuruh oleh atasannya untuk menyelesaikan kasus penculikan terhadap seorang anak kecil. Kebetulan si penculik membuat perjanjian dengan ibu korban untuk meminta uang tebusan. Ya udahlah, langsung aja tuh si Vijay beserta rekannya melakukan rencana untuk menangkap penculik itu. Tapi kali ini penculiknya cukup cerdik sob. Dia mengecoh Vijay dan rekannya. Dia membayar seorang ibu-ibu penjual topoki buat ngambil uang tebusan itu. Terus dia ngumpet di tempat lain. Ya walau gitu, gerak-geriknya akhirnya ketahuan juga sama si Vijay. 야, 저 옥상 저 새끼 뭐야 이거? 어? Kejar-kejaran terjadi, tapi akhirnya lolos juga dah tuh si penculik. Pencarian penculik itu masih terus berlanjut. Vijay mendapat identitas penculik itu dari sidik jari yang ada pada sebuah botol soju yang dia pesan di ibu-ibu penjual topoki. Vijay dengan segera nyamperin alamat tempat tinggalnya, dan betapa terkejutnya ternyata penculik yang ia cari membawa dia kepada si dekil. Ya, identitas penculik itu yang tidak lain adalah si dekil itu sendiri. Setelah Vijay melihat sebuah foto yang ada di dalam kos-kosannya, dan yang setelah dicocokkan dengan sketsa wajah buatan bos gangster, memang mirip plek ketiplek apa adanya. Mengetahui semua itu, si Vijay langsung nelpon bos gangster dan buat pertemuan serta menyusun strategi untuk menangkap si dekil.
강경호, 나이 35. 어릴 때부터 아버지한테 학대를 받아서 보육원에서 자랐고 전과는 없. 한 배를 탔으면 죽이 되든 밥이 되든 그냥 가자. Setelah berbulan-bulan mencari, beberapa kota ditelusuri. Semua kos-kosan, motel, warnet disambangi. Tidak ada hasil juga. 낮에는 시내 번화가, 시장이나 대형마트. Ketika lagi asik berkumpul, bercanda, minum-minum, dan semacamnya, mereka melihat berita di televisi bahwa ada pembunuhan seorang gadis remaja. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata remaja yang dibunuh itu sempat bertemu dengan bos gangster dan dipinjami payung olehnya. 학생, 일로 와봐. 이거 가져가. 괜찮아요. 가져가. 네. 감사합니다. Mereka pun langsung bergegas menelusuri dan mencari si dekil dengan mengidentifikasi bus tujuan yang dinaiki oleh remaja itu, sob. 호텔만 뒤지지 말고 근처 노래방, 술집, 오락실까지 다 뒤져. Ketika lokasi sudah ditemukan, mereka pun langsung mengambil posisi untuk menyergap si dekil yang pergi keluar sebentar. Kejar-kejaran antara polisi, gangster, dan pembunuh berantai pun tak terelakkan, sob. Bos gangster dan Vijay kali ini saling ingin berebut duluan untuk menangkap si dekil. Dalam pengejaran itu, anak buah dari bos gangster harus sekarat karena terkena beberapa luka tusukan dari si dekil. Melihat kejadian itu, bos gangster langsung mengejar si dekil. Dia mengetahui lokasi si dekil berkat ceceran darah yang ada di jalan. Ketika lagi celingak-celinguk mencari, dia melihat ada seorang LC yang lagi nyanyi, namun sambil menangis. Langsung aja dah tuh dia masuk dan menghabisi si dekil dengan pukulan terkuatnya. Bawalah si dekil ke gudang mesin slot dia. Dia pengen ngabisin si dekil secara perlahan. Nah, ketika pengen ngelakuin aksinya, tiba-tiba bos gangster terkapar setelah ditabrak oleh si Vijay. Si dekil pun dibawanya ke kantor polisi untuk diadili nih, sob. 미안하다 이 새끼야. 그래 내가 경찰 아니냐. 오게 이 새끼야. 연쇄살인범이지. Dalam masa persidangan, si dekil masih bisa memberi alibi bahwa dia tidak bersalah. Gokil. Vijay yang tidak punya cukup bukti yang otentik untuk mencebloskan dekil ke penjara pun mau tidak mau dia harus minta bantuan kepada bos gangster lagi, walau nyawa taruhannya, sob. 내 손에 죽으려고 나를 찾아와 이 씨발놈아. 사석에서 증인석, 네가 유일한 목격자야. 네가 증언만 해주면은 그 새끼 한입거리 때가 다 엮을 수 있어 이 새끼야. Ketika di dalam persidangan, bukti-bukti lain tidak diterima oleh hakim. Akhirnya, bos gangster memberi bukti yang kuat kepada hakim. Dia bilang bahwa di dada kiri si dekil ada bekas luka tikaman darinya, sob. 그리고 저 새끼 옷 한번 벗겨보십시오. 내가 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아있을 겁니다. Belum cukup sampai di situ. Dekil yang sudah dijatuhi hukuman mati langsung dimasukkan ke dalam penjara sambil menunggu waktu eksekusi untuk dirinya. Tapi permainan belum usai. Bos gangster yang juga dihukum penjara dengan kasus lainnya akhirnya dijebloskan ke penjara yang sama dengan si dekil. Dengan senyuman lebarnya, dia memandang si dekil dari jauh ketika tiba di penjara itu. Mamat, coba kalian tebak endingnya bakal seperti apa nih, sob? Tulis di kolom komentar ya, sob.